Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 4 ya dalam materi mata kuliah pendidikan Pancasila tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas beberapa sub materi pokok. Di antaranya adalah pengertian tentang ideologi, kemudian selanjutnya adalah fungsi dari ideologi. Kemudian ada tinjauan historis ideologi Pancasila di Indonesia, dan yang terakhir adalah ideologi-ideologi yang pernah atau yang saat ini masih eksis berada di dunia. Nanti kita akan coba perbandingkan antara ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi lainnya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Kemudian kita akan bahas apa yang dimaksud dengan ideologi. Nah, ini Anda masih ingat ya apa yang dimaksud dengan ideologi? Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar tentang pengertian ideologi. Nah, istilah ideologi ini berasal dari kata idea, artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Dan kata lainnya adalah logos yang berarti ilmu. Jadi secara etimologi, ideologi itu adalah ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran-ajaran tentang pengertian dasar. Di sini juga dicantumkan atau diperlihatkan pengertian dari ideologi. Kalau misalkan kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi itu didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Dalam pengertian itu, maka kita bisa menangkap bahwa ada beberapa komponen penting dari sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Nah, sementara sistem berpikir atau ideologi sebagai science of ideas itu diartikan sebagai suatu program yang diharapkan membawa perubahan secara institusional terhadap masyarakat. Pada saat itu sejarahnya dilakukan di Prancis ya. Di Prancis itu Destutt de Tracy menciptakan ideologi sebagai teori tentang ide bertujuan untuk mereformasi kelembagaan Napoleon Bonaparte. Jadi Napoleon Bonaparte ini kemudian mengecam istilah ideologi yang dianggapnya sebuah suatu hayalan belaka, tidak mempunyai arti yang praktis. Kemudian hal semacam itu juga tidak akan ditemukan dalam dunia nyata begitu. Atau misalkan dijelaskan lebih lanjut oleh George Laraine, dia menegaskan bahwa konsep ideologi itu erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dari belenggu feodal yang mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Nah, kemudian dilanjutkan oleh pemikiran Niccolo Machiavelli pada tahun 1460 sampai 1520. Ini merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli dia mengamati praktek politik para pangeran dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik. Meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali ya. Ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas oleh Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Jadi Machiavelli melihat bahwa orang-orang sejamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan. Hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan.
Nah, sikap semacam itulah yang menjadikan Machiavelli menghubungkan antara ideologi dan pertimbangan mengenai penggunaan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Jadi menurutnya, para penguasa atau pangeran itu harus belajar mempraktekkan tipuan karena kekuatan fisik saja tidak akan pernah cukup. Jadi Machiavelli mendengarai bahwa hampir tidak ada orang yang berbudi yang memperoleh kekuasaan besar. Jadi hanya dengan menggunakan kekuatan yang terbuka dan tidak berkedok, kekuasaan dapat dikerjakan dengan baik. Jadi hanya dengan menggunakan tipuan kekuasaan itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, kemudian Machiavelli menjalankan kekuasaan bahwa untuk menjalankan kekuasaan itu memerlukan kualifikasi yang baik menurut dia. Seperti menepati janji, kemudian belas kasihan, tulus, dan ikhlas. Jadi, penguasa tidak perlu persyaratan-persyaratan yang itu, yang dia bilang tadi. Sehingga dia harus meyakinkan bahwa tujuannya dapat tercapai dengan menghalalkan segala cara. Baik, selanjutnya di sini ada sumber-sumber ideologi. Di sini ada 3 sumber ideologi, diantaranya adalah kebudayaan, agama, dan pemikiran tokoh. Nah, yang pertama, ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya ideologi ini dia terdiri dari berbagai macam komponen kebudayaan. Seperti misalkan sistem religi dan upacara keagamaan, kemudian sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sebagaimana ini dalam bukunya Kunchoro-Ningrat ya, judulnya itu Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Ini kebudayaan ini sangat mempengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Perlu kita ketahui bersama bahwa ketika satu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, di sini akan lebih mudah melaksanakan ideologi tersebut. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab dan tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka. Nah, itu kelebihannya ya. Kemudian yang kedua yaitu agama. Nah, di sini kita harus pahami bersama bahwa agama itu merupakan salah satu sumber dari ideologi. Karena di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan satu bentuk negara teokrasi. Kita tahu ada berbagai macam contoh ya negara-negara yang berideologikan teokrasi. Nah, teokrasi ini apa? Nah, teokrasi ini adalah sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut itu berasal dari doktrin agama tertentu. Demikian pula halnya dengan pemimpin negara teokrasi. Nah, ini pada umumnya adalah pemimpin agama. Dalam rumusan bahasa yang sederhana, dapat kita rumuskan tentang negara teokrasi itu NT atau negara teokrasi itu sama dengan HA atau hukum agama ditambah dengan PA. PA itu pemimpin agama. Jadi pada zaman dahulu itu banyak sekali negara-negara yang bercorak teokrasi seperti misalkan kerajaan-kerajaan di Cina, Jepang, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan juga sama menganut sistem teokrasi. Nah, di sini kalau kita lihat negara yang sekarang masih eksis menjalankan ideologi teokrasi ini, contohnya adalah bisa kita ambil Vatikan misalkan. Nah, kemudian yang ketiga sumber ideologi ini adalah pemikiran para tokoh. Nah,
di sini contohnya misalkan yang tadi saya singgung di awal adalah tokoh misalnya pemikirannya Marxisme. Nah, ini termasuk salah satu aliran ideologi mainstream ya yang berasal dari pemikiran tokoh filsuf Karl Marx ya. Kemudian pengaruh ideologi Marxisme ini masih terasa sampai sekarang di beberapa negara, walaupun hanya menyisakan segelintir negara saja, seperti misalkan Korea Utara, kemudian Kuba, atau Vietnam. Bahkan Cina juga pernah berjaya menggunakan ideologi Marxis pada zaman Mao Zedong. Meskipun sekarang bergeser menjadi semi liberal ya. Demikian pula halnya misalkan dengan Rusia. Jadi pada dewasa ini ideologi berkembang ke berbagai bidang kehidupan yang lebih luas seperti misalkan kita pernah dengar ideologi pasar, kemudian ada ideologi agama. Nah, ideologi pasar ini berkembang dalam kehidupan modern sehingga melahirkan sifat konsumtif. Sedangkan ideologi agama itu juga berkembang ke arah yang negatif ya, seperti misalkan radikalisme agama. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan ideologi Pancasila? Nah, ini apakah Pancasila itu bersumber dari kebudayaan ataukah bersumber pada agama atau mungkin bersumber pada pemikiran tokoh? Nah, ini yang harus kita bahas nanti ya di forum diskusi. Coba saya pengen tahu pendapat Anda, apakah ideologi Pancasila ini bersumber dari kebudayaan, agama atau pemikiran tokoh. Nah, saya minta Anda memberikan statement Anda atau argumentasi Anda, apakah ideologi Pancasila itu bersumber dari yang mana? Saya tunggu di kolom diskusinya ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi ideologi. Di sini saya mengambil 3 pendapat dari Karl Marx, kemudian Weber dan Clifford Geertz. Nah, di sini fungsi ideologi yang pertama adalah fungsi distorsi. Ini pendapatnya Karl Marx ya. Jadi menurut beliau, ideologi memunculkan distorsi yang dibuat oleh kelas dominan dalam masyarakat sebagai upaya sistematis untuk mempertahankan status quo. Jadi ideologi ini sengaja dibuat untuk menciptakan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat umum atau masyarakat biasa, dan ideologi ini sengaja dibuat untuk mempertahankan kekuasaan yang sedang berlangsung. Jadi ideologi ini adalah buatan ya, buatan pemerintah. Sehingga dalam pemikiran Marx, ideologi ini adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan status quo-nya. Nah, kemudian yang kedua, ideologi juga berfungsi sebagai legitimasi atau lebih lengkapnya legitimasi sosial menurut Max Weber ya. Menurut beliau bahwa setiap orde sosial itu selalu melibatkan 2 fenomena pokok yang melekat pada tatanan sosialnya. Nah, yang pertama adanya klaim otoritas bagi lapisan elit pemimpin, kemudian yang kedua kepercayaan dan kepatuhan mayoritas warga masyarakat. Jadi selalu ada 2 komponen itu dalam setiap orde. Nah, kedua fenomena dalam orde sosial tersebut selalu ada ketidakcocokan antara satu dan lainnya. Jadi bisa dibilang selalu ada kesenjangan yang bersifat laten antara antara pemerintah, elit pemimpin dengan masyarakat. Nah, disinilah fungsi ideologi tersebut ini mengisi kekosongan atau menjadi presisi dan merekatkan kesenjangan atau diskrepansi yang ada guna melegitimasikan otoritas. Nah, begitu menurut Weber. Dan yang terakhir, yang ketiga, menurut Clifford Geertz ya.
Nah, menurut Clifford Geertz ini, ideologi itu berfungsi integratif. Nah, di sini artinya bahwa manusia dalam setiap kehidupan, tindakan, dan interaksi dengan sesamanya penuh dengan simbol-simbol dan tidak lepas dari dunia simbolik atau interaksi simbolik. Simbol dalam komunikasi itu bersifat arbitrer atau arbiter ini perantara yang maknanya ditentukan berdasarkan definisi sosial, bukan pewarisan biologis atau penemuan fisik atau sosial untuk merujuk makna yang diikuti bersama. Interaksi simbolik berarti menggunakan simbol-simbol untuk membangun definisi realitas sosial yang dimiliki dan bagaimana realitas sosial tersebut menentukan tindakan sosialnya. Nah, ideologi di sini mengambil peran sebagai mediasi simbolik. Pemaknaan terhadap simbolik untuk membangun definisi realitas sosial itu dilandasi atau dijiwai oleh nilai-nilai yang ada pada ideologi yang dimaksud. Nah, fungsi dasar dari ideologi tersebut atau ideologi pada taraf simbolik tadi, ini perannya adalah membangun eksistensi sosial. Dengan demikian, ideologi mempunyai hakikat integratif yang sanggup memelihara identitas sosial. Begitu kira-kira. Nah, selain 3 fungsi ideologi yang tadi, ini ada fungsi ideologi lainnya, ada 5 fungsi. Yang pertama, dia sebagai struktur kognitif. Nah, struktur kognitif ini adalah keseluruhan pengetahuan yang menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian pada alam sekitarnya. Ideologi ini merupakan struktur berpikir kognisi untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dunia ini dan kejadian-kejadian yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Yang kedua, dia ideologi berfungsi sebagai orientasi dasar. Nah, di sini orientasi dasar itu diartikan sebagai wawasan yang memberikan makna serta mewujudkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, ideologi juga berfungsi sebagai norma, artinya dia sebagai pedoman atau pegangan untuk melangkah dan bertindak. Kemudian fungsi lainnya, ideologi itu sebagai bekal dan jalan yang menjadi pedoman, kemudian dia menjadi motivasi yang kelima, yaitu kekuatan penyemangat dan pendorong untuk menjalankan dan mencapai cita-cita. Yang satu lagi adalah, yang terakhir adalah menjadi media pendidikan. Maksudnya adalah ideologi ini dijadikan sebagai sarana untuk memahami, menghayati, dan mempolakan tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma ideologi tersebut. Nah, kemudian di sini ada beberapa pandangan tokoh mengenai ideologi. Yang pertama adalah Karl Marx ya, itu tahun 1818 sampai 1883. Beliau menganggap ideologi itu sebagai sebuah kesadaran palsu atau kesadaran yang keliru tentang kenyataan sosial politik. Jadi misalnya kesadaran yang keliru tentang kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang adil, padahal sebenarnya sangat menindas menurut Karl Marx. Jadi menurut dia yang bagus itu, yang baik itu adalah sosialisme begitu. Jadi ideologi ini hanya sebagai fenomena utopia belaka. Yang selanjutnya adalah menurut Sigmund Freud. Nah, menurut Freud ini, dia memandang bahwa persoalan ideologi itu lebih bercorak orang per orang ya. Karena ideologi merupakan perkembangan fisik mental yang harus ditekankan oleh pengamat untuk memahami kepribadian. Oleh karena itu, ideologi itu lebih bercorak pribadi, kata dia. Sebagaimana kita ketahui bahwa perhatian Freud terarah pada manusia yang menipu dirinya sendiri karena adanya mekanisme yang tak sadar dalam dirinya yang berupa tekanan psikis. Jadi konflik psikis inilah yang merupakan akibat
refleksi terhadap naluri yang penyalurannya dilarang masyarakat. Nah, kemudian konflik internal inilah yang membuat manusia jadi konflik internal inilah yang membuat manusia itu dia menciptakan ilusi dan delusi serta mekanisme pertahanan diri yang tak sadar. Nah, dengan menciptakan gambaran palsu, ilusi, dan melakukan mekanisme pertahanan diri ini, subjek merasa seolah-olah memperdamaikan konflik-konfliknya. Nah, tetapi sesungguhnya semua ini hanyalah penipuan diri oleh diri, dan penindasan diri oleh diri sendiri. Apa yang dilakukan oleh ideologi terhadap manusia, menurut Freud, tiada lain adalah memberikan ilusi mental, sebagaimana digambarkan di atas, atau di gambar yang tadi saya gambarkan ya. Baik ideologi, dan terlebih kalau kita bicara soal agama, Freud ini dia menganggap agama sebagai ajaran atau pernyataan tentang fakta dan situasi real yang menyatakan sesuatu yang tidak diketemukan oleh orang bersangkutan itu sendiri dan harus dipercaya begitu saja. Jadi intinya di sini Freud itu menganggap bahwa ideologi itu adalah sebuah ilusi belaka yang kemudian ideologi ini dijadikan alat untuk memperdamaikan konflik-konflik internal yang terjadi pada diri manusia itu sendiri. Sehingga sebetulnya kalau kasarnya kita bisa bilang si Freud ini tidak percaya tentang adanya ideologi, kemudian adanya agama, karena menurut dia itu adalah ilusi belaka. Nah, selanjutnya yang ketiga, menurut Karl Mannheim, dari segi sosiologis, dia membedakan dua macam kategori ideologi. Ada ideologi yang bersifat total atau kita sebut dengan ideologi yang komprehensif. Yang kedua ada ideologi yang bersifat partikular. Nah, ideologi yang total atau komprehensif ini didefinisikan sebagai suatu sistem pemikiran yang menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial. Dalam ideologi ini terdapat suatu cita-cita yang bertujuan untuk melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu dari sebuah negara. Yang kedua, yaitu ideologi yang partikular. Nah, ideologi partikular ini adalah suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistematis dan terkait erat dengan kepentingan satu kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Nah, di sini Anda bisa memahami perbedaan antara kedua ideologi tersebut ya. Kalau yang total itu berarti ideologi ini merupakan keseluruhan dari keyakinan-keyakinan di satu negara yang kemudian keyakinan-keyakinan ini merujuk pada tujuan negara, merujuk pada cara untuk mencapai tujuan negara secara keseluruhan ya. Sedangkan yang partikular ini merupakan keyakinan-keyakinan yang merupakan kepentingan-kepentingan dari satu kelas sosial atau satu kelompok saja dalam masyarakat. Selanjutnya ini adalah ideologi, pendapatnya Antonio Gramsci tentang ideologi. Jadi beliau menyebut proses penanaman ideologi itu sebagai hegemonisasi, yaitu penindasan kebudayaan rakyat dengan cara menggantikannya dengan kebudayaan elit tertentu. Misalnya para buruh di Italia yang semestinya memperjuangkan hak-hak ekonomi dan politiknya malah terpengaruh oleh retorika anti asing yang dipropagandakan elit partai fasis. Akibatnya para buruh itu justru tidak memperjuangkan hak-haknya dan malah ikut berperang demi para elit partai dan penguasa. Sehingga di sini Antonio Gramsci membagi dua macam ideologi, ada yang disebut dengan ideologi arbitrary
Nah, ideologi ini memungkinkan adanya kesadaran palsu, ada yang bersifat organis, yang kedua ya, ideologi organis, yaitu bersifat netral dan termanifestasi dalam kesenian, hukum, kegiatan ekonomi baik individual maupun kolektif. Selanjutnya, menurut Gramsci juga ideologi itu tidak hanya kognitif saja, tetapi dia juga merupakan sebuah sistem nilai atau bersifat normatif. Kita akan lihat pendapatnya Lyman T. Sargent. Dia mengatakan ideologi itu adalah sebuah sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi ini sejalan dengan Gramsci tadi bahwa ideologi ini bukan sebuah pengetahuan saja, tetapi dia merupakan sistem nilai yang diyakini, yang kemudian ketika sistem nilai ini digunakan oleh sebuah masyarakat untuk uh, dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam berkehidupan dalam masyarakat, ini dia akan membawa masyarakat menuju pada tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusinya. Selanjutnya, ideologi tersebut juga punya beberapa dimensi. Nah, di sini kita lihat ada 4 dimensi ya. Yang pertama ada dimensi idealis. Nah, dimensi idealis ini mensyaratkan sebuah ideologi itu harus berisi nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Jadi, kalau kita bicara Pancasila misalkan ya, Pancasila ini dia harus punya dimensi idealis. Artinya di sini Pancasila memuat nilai-nilai yang bersifat ideal dan bersifat rasional. Misalkan kita lihat sila Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita menghendaki bahwa negara kita itu adalah warga negara yang ada di Indonesia itu semuanya meyakini keberadaan Tuhannya. Kemudian misalkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini kan bersifat ideal. Siapa sih yang tidak ingin negaranya mempunyai manusia-manusia yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia itu adalah cita-cita ideal dari negara kita, di mana negara kita dapat bersatu dengan berbagai macam keberagaman yang ada, kemudian memiliki wakil rakyat atau pemerintah yang adil dan bijaksana, dan kemudian pemerintah yang adil dan bijaksana ini mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah dimensi idealis di mana nilai-nilai dalam Pancasila itu merupakan sesuatu yang agung, yang layak untuk diperjuangkan. Nah, kemudian yang kedua, sebuah ideologi itu harus mempunyai dimensi normatif. Nah, dimensi normatif ini berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu kemudian dijabarkan dalam satu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Artinya, bukan hanya sebagai sebuah ideologi atau simbol dari sebuah negara saja, tapi ideologi tersebut dijabarkan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada di negara tersebut, sehingga aplikasi dari ideologi tersebut bisa dilaksanakan. Seperti kita tahu, di Indonesia itu kan punya tata urutan perundangan nasional. Nah, dari mulai Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi, kemudian diturunkan dalam undang-undang atau perpu, atau dulu ada TAP MPR ya, kemudian di bawah TAP MPR ada undang-undang atau perpu, kemudian ada lagi peraturan pemerintah, di bawah peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan daerah. Nah, itu semua merupakan
dimensi normatif dari Pancasila. Nah, Pancasila sebagai ideologinya yang kemudian dijabarkan menjadi dimensi normatif dalam peraturan perundangan nasional. Misal, saya ambil contoh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan kemudian itu dimensi idealisnya ya. Kemudian dimensi normatifnya itu dijabarkan dalam misalkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 tentang kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Nah, itu dimensi normatif dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya bukan Pancasila, ideologi itu harus mempunyai dimensi realistis. Artinya di sini ideologi dia harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang di masyarakat. Nah, artinya gambaran sebuah ideologi itu merupakan nilai-nilai yang eh, yang hidup dalam masyarakat gitu, bukan nilai-nilai yang sengaja dibuat oleh pemerintah yang merupakan adopsi dari negara lain. Nah, di sini atau bisa dikatakan bahwa ideologi itu merupakan sesuatu yang bisa digapai secara realistis, bukan hal yang bersifat utopia belaka gitu ya. Oke, jadi di sini kita harus tahu bahwa Pancasila itu sendiri merupakan nilai-nilai yang diambil dari berbagai macam kebudayaan atau falsafah hidup bangsa Indonesia jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Sehingga ideologi Pancasila ini merupakan realitas yang ada di masyarakat, yang sudah hidup di masyarakat jauh sebelum ideologi Pancasila itu dibuat. Nah, yang keempat adalah dimensi fleksibilitas. Nah, di sini artinya ideologi ini harus fleksibel, artinya memiliki keluasan, dan bahkan ideologi ini harus mampu merangsang pemikiran-pemikiran baru yang relevan tanpa mengingkari hakikat dan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Artinya di sini dia tidak lekang oleh waktu gitu ya. Ideologi itu nggak selesai 1-2 tahun, tapi ideologi itu akan terus fleksibel, akan terus berkembang menyesuaikan dengan zamannya. Berikutnya ada perkembangan ideologi. Jadi pertama kali ideologi ditentukan sebagai sebuah science of idea oleh sebuah negara, maka dia tidak selesai sampai di situ. Namun harapannya ketika ideologi itu menjadi sumber pengetahuan atau keyakinan-keyakinan yang ada dalam masyarakat, maka diharapkan ideologi tersebut berubah menjadi system of thinking. Jadi maksudnya system of thinking ini adalah menjadi sebuah sistem untuk berpikir warga negaranya. Artinya di sini setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu bisa dipecahkan dengan cara berpikir ideologi. Contohnya misalkan ketika terjadi permasalahan di masyarakat, maka kita sebagai warga negara Indonesia itu memakai cara berpikir Pancasila. Artinya setiap keputusan yang kita ambil itu harus mempertimbangkan faktor-faktor atau sila-sila dari Pancasila. Misalkan ketika ada satu masalah, kemudian kita harus berpikir, apakah keputusan yang kita ambil itu tidak bertentangan dengan sisi ketuhanan atau sisi keberagaman agama masyarakat. Kemudian harus berpikir dari segi humanistik, dari segi manusia itu sendiri, apakah keputusan yang diambil itu bersifat adil bagi manusia yang lainnya. Kemudian apakah keputusan tersebut misalkan sila ketiga ya, dapat memecah belah persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat, atau misalkan keputusan yang diambil itu harus dilakukan dengan cara demokrasi
atau demokratis secara mufakat yang akhirnya keputusan yang kita ambil tersebut eh, masuk ke dalam ranah atau eh, dia merupakan keputusan yang eh, adil bagi semua pihak gitu. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya ketika dia sudah menjadi system of thinking atau cara berpikir yang Pancasilais atau cara berpikir em, cara memecahkan masalah dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, maka perkembangan selanjutnya ideologi ini bisa menjadi belief system. Nah, belief system ini berarti eh, menjadi sebuah ilmu gitu ya, menjadi sebuah kepercayaan dalam masyarakat bahwa dengan cara berpikir inilah maka sesuatu yang ideal itu bisa didapatkan. Atau Pancasila sebagai belief system itu berbeda ya dengan knowledge system, tapi dia lebih kepada keyakinan seseorang terhadap cara yang diambilnya untuk memutuskan suatu permasalahan. Nah, sekarang kita akan bahas tinjauan historis Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sepanjang sejarah bangsa Indonesia lahir ini dibagi menjadi beberapa fase ya. Pancasila kita mulai dari awal masa pemerintahan Presiden Soekarno dulu. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya ketika kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring dalam perjalanannya waktu, pada tahun 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Nah, kemudian lanjut pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, di sini Pancasila itu dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Pada periode ini diawali dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Nah, TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rejim dalam memasyarakatkan Pancasila ini memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila itu bersifat monotafsir, yaitu ditafsirkan sesuai dengan keinginan yang berkuasa pada masa itu. Nah, sementara berbeda dengan ideologi Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Habibie, pada saat Presiden Soeharto mundur di tanggal 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak, kemudian Pak Habibie ini menghapuskan penataran P4. Nah, jadi pada masa ini resonansi Pancasila itu kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan pada masalah politis, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila itu kemudian dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979. Jadi dulu itu ada yang namanya BP7, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Nah, dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga yang khusus mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila
Namun sampai dengan saat ini mungkin sudah ada sih, ada kita punya yang namanya BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi dia kemarin menjadi polemik juga. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pada masa ini wacana tentang penghapusan TAP MPR nomor 27 garis miring MPRS garis miring 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Ini menjadi wacana pada masa pemerintahan Gus Dur. Nah, namun pada masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila pun melemah juga pada masa pemerintahan Gus Dur. Kemudian kita lanjut ke masanya Megawati. Nah, pada masa ini Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Nah, di situ justru dengan adanya Undang-Undang Sisdiknas ini eh, pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib itu tidak lagi ada gitu dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Jadi dulu itu namanya sempat berubah ya dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan jadi PKN, pendidikan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya pada zaman SBY, nah SBY ini dia berlangsung selama 2 kali periode ya. Kemudian di fase ini juga beliau tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 99. Suasana politik yang lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya pada saat pemilu. Dan mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY ini menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, di situ barulah dicantumkan nama mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Itu kira-kira tinjauan historis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada masa pemerintahan Jokowi, nah ini yang menjadi bahan analisis kita ya, harus bagaimana ini zaman Jokowi. Gimana penilaian Anda tentang konsentrasi pemerintah terhadap ideologi Pancasila ini? Pertemuan dari saya, kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.